Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansarul, gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Lila. Bagaimana kabarnya Bu Lila sendiri? Alhamdulillah, kalau Pak Ansarul sehat. Saya juga alhamdulillah sehat, Pak, walaupun agak serak-serak sedikit suaranya. Terima kasih Pak Ansarul sudah datang sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat kemarin. Hari ini kita akan ngobrol, Pak. Tidak lama, sebentar saja, mungkin tidak sampai 15 menit. Kira-kira apa yang akan Pak Ansarul sampaikan? Iya. Oke, ini Bu Lila. Akhir-akhir ini itu saya melihat kondisi siswa saya itu kok kurang supel, kurang ramah kepada guru. Ketemu guru itu loh kok apatis, gak mau nyapa. Hal ini saya rasakan sendiri, bahkan guru lain kok juga merasakan, juga ngomong di depan saya, Pak, anak-anak ini kok sekarang kok nggak punya sopan santun ya, kok kurang supel, kurang ramah dengan guru. Jadi itu Bu yang saya rasakan terkait dengan kondisi siswa saya. Setelah Pak Ansarul merasakan hal itu, ada keinginan bukan Ansarul sebagai seorang agama melihat keadaan yang seperti itu. Iya Bu. Jadi saya sebagai guru agama tentunya yang sehari-hari mengajarkan adat, etika, sopan santun kepada siswa, saya itu kok merasa terpanggil ya Bu untuk menangani situasi seperti itu. Karena memang itu kalau dibiarkan lama akan sangat tidak baik bagi siswa saya. Apa yang Pak Ansarul lakukan merupakan hal sangat yang tepat. Sebagai seorang guru, Pak Ansarul memiliki inisiatif yang mulia untuk para siswa. Baik Pak Ansarul, mari kita bahas hal tersebut ya. Kira-kira apa harapan Pak Ansarul dari perbincangan kita hari ini? Oke, saya berharap Bu, setelah perbincangan kita ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Karena ini kalau dibiarkan, waduh, saya kok merasa gimana gitu sebagai seorang pendidik budi pekerti kok jadinya sekolah saya seperti ini. Saya sangat mengapresiasi kepekaan Pak Ansarul. Gini, kira-kira Pak Ansarul punya bayangan tidak apa yang menjadi penyebab dari permasalahan itu? Iya Bu. Jadi kalau menurut saya itu kok yang perlu saya dalami itu penyebabnya diantaranya itu perkembangan media sosial ini loh Bu. Ditambah lagi dengan game yang semakin hari banyak aplikasi game yang memang siswa saya itu kok kalau saya melihat kesehariannya itu tidak bisa lepas dari HP ya Bu ya. Jadi mereka itu kok dunianya itu enak dengan dunia media sosial, dengan game. Hal inilah yang menyebabkan mereka itu interaksinya dengan sesama manusia itu berkurang. Saya juga berpikir bisa juga ini juga terjadi di rumah. Kadang saya juga ketika ketemu dengan wali murid juga sempat menyampaikan kalau anaknya itu sekarang kok sulit diperintah, perhatiannya tidak bisa fokus. Jadi ini juga berimbas nyata ketika di dunia nyata sehari-hari di sekolah juga anak-anak itu terlihat etikanya terhadap guru itu atau orang yang lebih tua itu menjadi apatis dan kurang sopan Bu. Jadi kalau menurut orang Jawa itu tepo seliro toto kromone itu loh kok nggak ada gitu Bu. Iya. Tadi Pak Ansarul menyampaikan kalau siswa kurang memahami bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang kurang baik. Iya kan Pak? Iya. Selain itu,
mungkin ada penyebab yang lainnya, Pak? Iya, Bu. Jadi kalau saya amati itu, Bu, bisa jadi sikap tersebut itu tidak dipahami dengan baik oleh anak sebagai sebuah adab yang kurang baik, sehingga mereka itu merasa tidak bersalah dengan sikap tersebut. Di samping faktor lain yang menjadi penyebab adalah bisa jadi siswa itu takut kepada guru atau tidak suka dengan guru yang ditemui tersebut, sehingga membuat mereka itu malas dan kurang hormat. Itu analisis saya yang lain, Bu. Baik, jadi mereka bisa jadi ada indikasi bahwa mereka itu takut atau tidak suka dengan guru yang ditemui, Pak. Jadi mereka malas untuk menghormati atau menyapa. Dari kondisi yang Pak Ansarul amati saat ini, apabila dibuat skala 1 sampai 10, menurut Pak Ansarul skalanya berapa? Jadi menurut saya, Bu, melihat situasi yang ada ini dengan kondisi yang ada sekarang, saya berpikirnya itu kok pada skala yang ke-7, Bu, tidak sampai 8. Masih cukup rendah ya, Pak, ya, kalau skalanya itu di skala 7. Menurut Pak Ansarul, kenapa Pak Ansarul bisa memberikan skala 7 itu? Iya, jadi alasan saya itu adalah banyak siswa yang saya temui itu kurang supel dan terkesan apatis. Bahkan ketika bertemu dengan gurunya, apalagi bila siswa tersebut tidak saya ajar, itu akan sangat terlihat sekali. Hal ini juga dikeluhkan oleh teman sesama guru. Jadi keluhannya juga sama, Bu. Pokoknya kalau kalau diajar itu ya nyapa gitu yang mau ya kadang, tapi lebih banyak yang tidak nyapa. Apalagi kalau tidak saya ajar, malah lebih parah lagi. Jadi seperti itu, Bu. Ya, Ansarul, normal. Tapi sepertinya memang saya sedang berpikir kalau Pak Ansarul menilainya itu di skala 7, gitu kan. Pastikan Pak Ansarul punya skala ideal begitu ya. Untuk itu di skala 7. Pak Ansarul itu menginginkan menjadi berapa untuk kondisi siswa itu, Pak? Iya, Bu. Jadi dengan kondisi yang ada, sebenarnya sih saya ingin meningkatkan, Bu, dari 7 tadi menjadi 10. Saya kan berusaha sungguh-sungguh. Tapi paling tidak kalau tidak 10, ya 9 lah. Jangan sampai kondisi seperti ini bertahan lama. Saya harus segera itu melakukan tindakan yang baik agar kondisinya itu segera berubah menjadi lebih baik, Bu. Jadi paling tidak minimal 9 lah kalau tidak sampai 10. Baik, menurut saya Pak Ansarul ini sudah sangat detail sekali mengamati permasalahan yang sudah ada, dan saya mengapresiasi keinginan Pak Ansarul, kepekaan Pak Ansarul untuk mengubah keadaan. Setelah dari perbincangan tadi, Pak Ansarul itu sudah menjelaskan penyebab permasalahan tersebut. Nah, sekarang kira-kira Pak Ansarul sudah memiliki langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu belum? Iya, jadi begini, Bu. Rencana saya akan melakukan pendekatan, memberikan pendekatan secara individual, terutama pada siswa yang saya ajar. Selanjutnya nanti di forum-forum umum, entah itu di saat upacara bendera atau acara yang sekiranya melibatkan
anak secara keseluruhan, saya akan berupaya untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar bagaimana cara memanfaatkan HP yang yang baik lah, yang bermanfaat lah. Jangan sampai handphone yang dia miliki itu bukan mendatangkan manfaat, tapi malah mendatangkan hal-hal yang kurang baik terhadap anak. Dan yang tidak kalah penting, Bu, saya juga akan memberikan pemahaman tentang pentingnya adab siswa kepada guru. Kemudian melakukan kolaborasi juga, Bu, dengan wali kelas. Karena saya percaya kalau hanya saya sendiri, ya waktunya terbatas, kesempatan untuk bertemu juga terbatas. Makanya hal yang punya peluang besar untuk membantu saya itu adalah ya wali kelas mereka masing-masing. Saya akan mencoba melibatkan wali kelas, berkolaborasi dengan wali kelas untuk menangani masalah seperti itu, Bu. Hubungannya dengan sopan santun dan etika ketika bertemu dengan guru. Baik, bagus sekali Pak Ansorul, pemikiran Pak Ansorul. Nah, jadi menurut Pak Ansorul, pendekatan individual dan kolaborasi dengan wali kelas merupakan cara yang efektif menangani hal tersebut ya Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Ansorul gunakan agar hal tersebut bisa terwujud? Oh iya, Bu. Saya akan berusaha secara konsisten, Bu. Secara terus-menerus, tak kenal lelah tentunya, untuk membantu memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya adab terhadap guru, baik dalam kegiatan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Saya akan juga berusaha menjadi guru yang menarik dengan berbagai pendekatan atau strategi efektif dalam pembelajaran agar siswa juga tertarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan, sehingga menjadikan siswa itu tidak merasa takut. Karena faktor takut itu bisa jadi terjadi. Jadi dengan adanya upaya saya untuk memperbaiki pembelajaran itu, saya pikir juga akan menjadi sebuah solusi, Bu. Jadi mereka juga dekat dengan saya memberikan pemahaman juga mudah. Jadi saya kira itu, Bu, yang juga bisa saya lakukan untuk memberikan pemahaman pada siswa tentang pentingnya adab sopan santun kepada Bapak Ibu guru. Baik, jadi sebenarnya Pak Ansorul sudah tahu apa yang akan Pak Ansorul lakukan berikutnya. Saya mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh Pak Ansorul dan saya yakin Pak Ansorul pasti bisa melakukan itu. Mungkin ada hal yang lain yang akan Pak Ansorul lakukan selain hal yang Pak Ansorul jelaskan tadi? Iya, Bu. Jadi hal lain yang akan saya lakukan adalah memberikan teladan, Bu, atau contoh tegur sapa yang baik kepada sesama maupun dengan orang yang lebih tua di lingkungan sekolah. Karena bisa jadi yaitu tadi mereka mungkin kekurangan figur atau belum memiliki teladan, sehingga saya akan berupaya untuk mengawalinya menjadi teladan bagi siswa saya agar mereka selain paham juga mereka tahu bagaimana implementasinya adab terhadap Bapak Ibu guru atau orang yang lebih tua, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi itu Bu Lila yang akan saya lakukan. Sangat baiklah kalau seperti itu. Sangat bagus sekali, Pak. Jadi
komitmen saya, Bu, terhadap niat baik saya ini adalah saya akan mulai menerapkan secepatnya. Saya nggak bisa tenang kalau hal ini nggak segera saya lakukan. Saya nggak bisa menunggu lama untuk membiarkan situasi dan kondisi ini berjalan lama. Makanya saya akan mulai menerapkannya secepatnya dan terus konsisten mendampingi siswa serta menjaga hubungan yang baik dengan wali kelas agar kolaborasi ini berjalan dengan baik. Saya kira itu, Bu, komitmen saya terhadap langkah-langkah yang coba saya akan lakukan tadi. Bagus. Saya sependapat dengan Pak Ansor, jika ada masalah harus segera ditangani, gitu, Pak. Lalu untuk hal ini, siapa saja yang dapat membantu Pak Ansorul dalam komitmen ini, Pak? Dan apa tindak lanjut yang akan Pak Ansorul lakukan untuk menjaga komitmen ini? Jadi sepertinya saya akan berkoordinasi, Bu, dengan rekan sejawat sesama guru PAI tentunya. Karena saya tidak sendiri sebagai guru PAI di sekolah saya, ada 3 guru ini akan saya libatkan. Kemudian yang tidak kalah penting juga wali kelas dan seluruh warga sekolah akan saya libatkan untuk merealisasikan komitmen ini. Terlebih khususnya teman guru PAI, saya akan mencoba memberikan masukan juga bagaimana mendapatkan informasi yang beragam terkait beberapa strategi dan metode pembelajaran yang menarik, yang efektif bagi siswa. Karena saya juga percaya ketika kami sebagai guru agama itu mampu memberikan pengaruh yang besar kepada siswa, maka pemahaman siswa pun akan baik, dan dengan baiknya pemahaman itu akan memberikan jalan kemudahan bagi saya untuk mengubah situasi yang kurang baik tadi, Bu. Saya kira itu, Bu Lila. Baik, Pak Ansorul, sangat keren sekali rencana Pak Ansorul, sudah tertata rapi, sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Dari hasil perbincangan kita tadi, sekarang bagaimana? Iya, Bu. Perasaan saya ketika kita ngobrol tadi, banyak hal yang bisa kita bicarakan, yang saya dapatkan, saya merasakan lega, Bu. Saya merasakan sebuah ketenangan karena telah mendapatkan pencerahan untuk menghadirkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi mengenai kondisi anak-anak saya ini, Bu, yang etika atau sopan santunnya terhadap guru ini masih, ya bisa dikatakan masih perlu untuk diperbaiki lagi, Bu. Bu Lila. Jadi sangat luar biasa saya duduk di sini, saya bisa berkomunikasi dengan Bu Lila, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan banyak hal, solusi atau manfaat dari diskusi kita ini, Bu. Jadi saya merasa lega, merasa tenang sekali setelah saya berdiskusi dengan Bu Lila ini. Baik, terus semangat ya Pak, jangan lelah untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Pak Ansor sampaikan? Saya kira cukup, Bu. Yang penting yang harus segera saya lakukan adalah saya nggak boleh menunda rencana ini. Langkah-langkah ini harus segera saya realisasikan. Saya tidak mau menunggu lama, pokoknya
harus segera saya lakukan. Saya kira itu Bu Lila. Baik, saya lega sekali, saya bangga Pak Ansor sudah memiliki semangat segera menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan Pak Ansor. Kalau Pak Ansor sudah merasa lebih lega, sudah cukup, sudah tidak ada sampai lagi. Terima kasih ya Pak Ansor sudah mau berbincang juga dengan saya. Semangat dan sukses selalu ya Pak. Iya Bu, amin. Terima kasih loh Bu Lila. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Bu Lila telah meluangkan waktu untuk saya untuk membicarakan kondisi yang saya alami, dan hasilnya ya alhamdulillah saya merasakan hal yang lebih baik tentunya. Harapan saya juga mudah-mudahan kondisi siswa saya juga lebih baik Bu. Terima kasih Bu Lila ya. Semua hal yang baik itu akan kembali dengan baik. Jadi Pak, ini sudah selesai, Pak Ansor juga sudah lega, sudah mendapatkan solusi. Pertemuan ini kita sudahi dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lila. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Silakan Bu Lila. Assalamualaikum Pak Ansorul. Waalaikumsalam Bu Lila. Suara saya. Terima kasih Pak Ansorul sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Ya Bu, bagaimana Bu Lila kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ansor sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti halnya Bu Lila lihat wajah saya ini penuh senyum ceria. Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Lila saya lihat juga selain ada senyumannya, kok saya melihat ada sesuatu sekiranya yang perlu disampaikan. Gini Pak Ansorul, jika tidak merepotkan, saya ingin meminta pertimbangan jenengan tentang permasalahan saya di sekolah, Pak. Baik Bu, mari kita ngobrol santai ya. Beberapa hari ini memang saya juga mengamati Bu Lila kok ada sesuatu yang dipikirkan gitu, kayak tidak seperti biasanya. Kayaknya ada yang dipikirkan nih terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah. Kalau boleh tahu Bu, apa Bu permasalahannya itu? Iya Pak, jadi beberapa hari ini saya itu pusing Pak, soal pengelolaan kelas Pak. Saya ini kan baru 1 bulan menjadi wali kelas 8I. Saya belum begitu kenal karakter dan latar belakang siswa di kelas Pak. Namun baru 1 bulan ini saja sudah banyak siswa yang membolos dan tidak mengerjakan tugas. Hal itu tidak hanya di satu mapel saja Pak, tapi banyak mapel yang mereka tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas. Saya takutnya itu kalau itu terus-menerus seperti itu, mereka nantinya jadi tidak tuntas di mata pelajaran itu Pak. Oh begitu Bu. Baik, saya dapat merasakan ketulusan Bu Lila sebagai seorang wali kelas dari cerita Ibu. Jadi kalau boleh saya tahu, apa harapan Bu Lila pada kelas 8I ini? Ya Pak,
Kalau harapan saya ya, saya pengennya kelas 8I ini bisa menjadi kelas yang lebih baik, Pak. Lebih disiplin lagi. Soal kehadiran disiplin, soal pengumpulan tugas ya disiplin. Kalaupun memang tidak bisa berangkat ke sekolah, sakit atau ada kepentingan itu ya, inginnya saya itu wali murid itu mengirimkan surat izin ke sekolah gitu loh, Pak. Iya, Bu. Gitu jadi permasalahannya. Makanya saya melihat kok Bu Lila tidak seperti biasanya gitu ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10 Bu, dari keadaan kelasnya Bu Lila ini, menurut Bu Lila berada di skala berapa Bu yang seperti yang Bu Lila harapkan? Kalau menurut saya dari skala ideal saya ya baru 7, Pak. Oh begitu. Apa Bu alasannya kok Bu Lila mengatakan baru 7? Iya, dalam 1 bulan ini Pak, udah ada beberapa siswa tidak ada surat isi juga. Terus saya coba hubungi WA-nya siswanya, itu tidak bisa. Menghubungi nomor telepon wali murid juga tidak bisa. Terus selain itu, siswa-siswa tersebut juga tidak mengerjakan tugas dari beberapa mapel karena waktu membolos itu kan ada tugas juga. Nah, saya baru tahu itu kalau tidak mengerjakan tugas itu tuh ternyata karena ada guru yang bertanya ke saya gitu, siswa ini kemana? Jadi siswa itu juga tidak laporan ke saya begitu, Pak. Iya. Tadi Bu Lila mengatakan kalau Bu Lila sudah mencoba menghubungi murid tapi tidak diangkat ya Bu. Selain itu Bu, apakah ada kesempatan yang lain bagi Bu Lila untuk bisa berbicara dengan siswa atau wali murid Bu? Nah itu Pak, saya itu kan bertanya ke beberapa murid yang lain gitu Pak ya. Mereka itu katanya tidak masuk itu dan memang sengaja tidak mau mengangkat telepon dari saya Pak. Terus saya tanya itu nomor telepon orang tuanya. Ternyata mereka itu beliau wali murid itu tidak memiliki ponsel Pak. Jadi ya kesempatan saya itu kalau ingin berbicara ya nunggu siswanya masuk. Atau kalau tidak dengan wali murid, saya harus lakukan home visit ke rumah-rumah mereka, Pak. Bu Lila tidak mengalami kesulitan melakukan home visit ya? Itu, Pak. Saya belum tahu alamat rumah mereka dan saya ini paling lemah kalau soal mengingat arah jalan, alamat itu paling lemah, Pak, saya itu. Ya. Apakah Bu Lila memiliki solusi dari permasalahan itu? Kalau solusi, saya kepikiran untuk bertanya kepada siswa lain yang mengenal siswa-siswa itu, atau saya berencana minta data alamat itu ke operator sekolah. Dulu itu waktu daftar ulang kan operator sekolah dapat itu Pak ya, titik koordinat rumah itu Pak dan alamatnya juga. Iya. Baik, saya mengapresiasi usaha dari Bu Lila dan saya sangat yakin Bu Lila mampu melakukannya. Bagaimana tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas Bu? Apa saja kekuatan yang dimiliki Bu Lila untuk menyelesaikan masalah itu? Saya ini kan wali kelas Pak ya. Saya bisa menegaskan siswa untuk melakukan tugas gitu.
Jika mereka tetap tidak mengumpulkan tugas, apa yang akan Bu Lila lakukan kira-kira? Kalau melihat tadi kok mulai dari ponsel tidak punya, di telepon tidak diangkat, kemudian banyak yang tidak mengerjakan tugas, itu kira-kira bagaimana Bu? Jika mereka tidak mengumpulkan tugas, apa yang akan Bu Lila lakukan? Kalau mereka tetap tidak mau mengumpulkan tugas, saya dampingi, Pak. Saya dampingi ketika mereka mengerjakan tugas. Tentu saja mereka bingung begitu, Pak, ya. Atau kalau tidak begitu, saya dampingi mereka untuk meminta keringanan level tugas mereka, jadi diturunkan begitu, Pak, tingkat kesulitan tugas yang mereka ke guru yang bersangkutan. Baik, saya sependapat dengan penjelasan Bu Lila tadi, bahwa seharusnya wali kelas memang tidak hanya menyuruh, namun juga harus mendampingi. Tadi Bu Lila sudah bercerita bahwa Bu Lila akan berbicara dengan siswa yang tidak masuk dan wali murid ya Bu. Menurut Bu Lila, kira-kira mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Bu? Yang tidak masuk atau yang tidak mengumpulkan tugas Bu? Kalau menurut saya, berbicara dengan siswa yang harus lebih saya prioritaskan. Karena siswa harus sadar dulu, resikonya apa kalau mereka terus membolos. Utamanya ketika waktu kelulusan SMP dan pendaftaran sekolah baru, Pak. Mereka itu bisa kesulitan mendaftar jika mendapatkan nilai yang kurang. Apalagi kalau rumah-rumah mereka itu kan jauh dari perkotaan, jadi kalau ikut zonasi juga kesulitan begitu, Pak. Nah, baru kalau setelah saya sudah ngomong-ngomong, bincang-bincang dengan siswa itu, saya akan berbicara dengan orang tua mereka untuk memberikan pandangan risiko jika anak mereka masih tetap membolos. Jadi orang tua juga akan ikut memantau dan membantu saya gitu agar siswa itu tidak membolos lagi, Pak. Bagus sekali Bu Lila, saya sepakat. Bu Lila sudah berpikir sejauh itu. Menurut Bu Lila, dengan solusi tersebut, berapa persentase siswa bisa berubah? Apakah ukuran keberhasilan ini menurut Bu Lila? Kalau menurut saya prosentasenya 80%, Pak. Jika orang tua juga ikut mengingatkan siswa, jadi ikut memantau siswa. Memang tidak serta-merta langsung bisa berubah gitu, Pak. Ya, tidak bisa langsung berubah dalam waktu dekat. Namun saya yakin pasti akan ada perubahan pada diri siswa mengenai ukuran keberhasilan ini. Menurut saya, jika semua siswa yang membolos itu sudah mau datang ke sekolah setiap hari dan juga mengumpulkan semua tugas itu, berarti saya sudah berhasil. Usaha saya ini sudah berhasil. Oke, saya menghargai betul optimisme dari Bu Lila. Baiklah, kalau seperti itu Bu Lila, kira-kira kapan Bu Lila akan mulai melakukannya itu? Saya insya Allah secepatnya, Pak. Jadi ini besok siswa kan sudah mulai masuk. Saya mau mencari informasi dulu soal alamat-alamatnya siswa, terus menyempatkan waktu begitu mengatur jadwal agar bisa melakukan home visit. Wah, baik Bu, saya sangat setuju. Ketika ada masalah harus segera ditanggulangi. Selanjutnya, apa komitmen dari Bu Lila terhadap hal yang akan Bu Lila lakukan? Kalau untuk itu, saya akan segera melakukan pendampingan kepada siswa, Pak. Utamanya di mata pelajaran yang mereka belum tuntas mengumpulkan tugasnya, Pak. Oke, luar biasa. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Lila dalam komitmen ini?
Dan apa tindak lanjut yang akan Bu Lila lakukan untuk menjaga komitmen ini, Bu? Kalau yang bisa membantu saya pikir guru BK, Pak. Jadi saya akan bekerja sama, berkoordinasi dengan guru BK ketika akan melakukan home visit. Lalu kalau untuk yang pengerjaan tugas yang belum tuntas itu, saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang tugasnya belum tuntas itu, Pak. Gitu. Baik, Bu Lila, dari hasil ya, bagaimana Bu Lila? Nah, gitu Pak. Terus saya kepikiran lagi, Pak. Iya, Gimana kalau Bu? saya itu membuat kesepakatan gitu Pak dengan siswa-siswa tersebut gitu tentang kedisiplinan mereka, baik soal yang berangkat sekolah ataupun soal tugas itu, dan memahamkan kepada mereka alasan mengapa mereka harus menyepakati itu, Pak. Wah, menurut Pak Ansoro bagaimana? Luar biasa. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Lila, dari rencananya, dari hal-hal yang akan dilakukan, dari komitmennya. Baiklah Bu Lila, dari hasil perbincangan kita tadi, sebenarnya saya melihat Bu Lila mampu loh melakukan itu. Bu Lila baik sekali dalam menemukan solusi dari permasalahan Bu Lila. Bagaimana perasaan Bu Lila sekarang? Saya melihat kok sudah mulai senyum-senyum, nggak kayak tadi murung. Saya kok kadang saya bertanya, ini kok nggak kayak biasanya, kenapa Bu Lila ini? Biasanya ceria, ini kok akhir-akhir ini kok murung terus. Bagaimana perasaannya Bu setelah Bu Lila menyampaikan beberapa hal, mulai dari strategi yang disampaikan Bu Lila tadi? Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak terbebani lagi Pak pikiran saya itu. Ya, tadi kan gimana gitu kan mikir gitu. Saya waktu ngajar juga itu juga mikir gimana anak saya gitu. Setelah berbincang-bincang dengan jenengan tadi, saya sudah plong perasaannya gitu, dan sekarang kalau ngajar itu rasanya sudah bisa semangat lagi Pak. Semoga siswa-siswa saya itu nantinya bisa konsisten menjadi siswa yang lebih disiplin dan mereka kembali menjadi siswa yang senang belajar gitu Pak. Amin. Luar biasa. Semangat Bu Lila. Terus semangatnya dijaga agar niat baik dari Bu Lila ini mampu memperbaiki kondisi siswanya. Kira-kira apa Bu? Hal lain yang perlu Bu Lila sampaikan ketika Bu Lila sudah menyampaikan banyak hal tadi? Saya rasa sudah cukup Pak Ansorul. Terima kasih banyak nggih Pak Ansorul sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Oke. Baik Bu Lila, terima kasih kembali. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Lila. Saya yakin Bu Lila bisa pokoknya. Semangat Bu Lila. Amin, amin. Terima kasih Pak Ansorul. Oh, nggih, saya mohon izin undur diri dulu nggih Pak. Terima kasih banyak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lila.